Halo Sagittarius, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi untuk zodiak sign Sagittarius, Sun, Moon, Rising, dan Venus in Sagittarius. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap Sagittarius yang ada di luar sana. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita akan lihat di sini untuk energi di sebelah kiri ya adalah energi kamu, dan di sebelah kanan nanti adalah energi dari orang yang kamu fokuskan. Namun karena energi bisa terbolak dan terbalik, jadi kamu bisa cocok di kiri ataupun di kanan ya. Oke. Untuk kartu pertama yang keluar di sini ada Page of Pentacles. Untuk Sagittarius saya melihat di sini ada energi kesempatan baru ya dalam hal keuangan, ya dalam hal finansial. Mungkin beberapa dari kamu di sini akan meningkatkan ya karir, pekerjaan, ya kestabilan kamu secara keseluruhan. Ada energi kebangkitan ya. Jadi kalau beberapa dari Sagittarius ya dalam beberapa waktu kebelakang ini punya kesulitan ya dalam hal finansial, kesulitan dalam hal pekerjaan, saya melihat di sini kamu akan dimudahkan. Ya, kamu akan menemukan kebahagiaan lagi, kesenangan lagi. Kamu akan menemukan seseorang juga ya yang tentunya akan mendukung kamu, akan memberikan kamu cinta, memberikan kamu kepedulian dan kasih sayang. Ya, bisa jadi siapapun, entah ini orang baru ataupun orang yang memang sudah kamu kenal sebelumnya, Sagittarius. Kemudian kalau kita lihat di sini dengan hadirnya kartu Eight of Swords ya, ini energi yang cukup berat karena mungkin beberapa dari Sagittarius sedang overthinking. Apa yang kamu pikirkan di sini yang membuat kamu terbebani, Sagittarius? Apakah mungkin tentang ketidakstabilan, ketidakharmonisan ya dengan seseorang, atau tentang suatu hal di dalam kehidupan kamu? Ya bisa jadi. Karena dengan hadirnya kartu ini menandakan adanya kecemasan, kekhawatiran, dan mungkin ada ketakutan juga. Mungkin takut tentang masa depan, mungkin takut hal-hal yang terjadi tidak sesuai gitu dengan ekspektasi kamu. Makanya dengan hadirnya kartu ini ya, kamu disarankan gitu untuk bisa melepaskan segala ketakutan, kekhawatiran ya, keyakinan-keyakinan yang terbatas. Dan sadarilah kekuatan kamu yang sebenarnya, bahwa kamu bisa bangkit, kamu bisa mewujudkan apapun yang kamu mau, Sagittarius. Bahkan jika sebelumnya kamu pernah terluka, kecewa dengan begitu dalam, mungkin karena sesuatu ataupun seseorang ya, tidak ada kata terlambat untuk bangkit kembali, untuk bisa meningkatkan rasa percaya diri kamu lagi, dan mewujudkan segala mimpi-mimpi kamu. Ya. Beberapa dari Sagittarius memang di sini sedang dalam fase healing ya, menyembuhkan luka, menyembuhkan kekecewaan. Mungkin ada hal-hal yang ya sebelumnya kamu tidak sangka untuk terjadi tapi terjadi gitu ya. Sesuatu yang ya membuat kamu kaget, membuat kamu shock, membuat kamu kayak gak nyangka gitu. Yang pada akhirnya membuat kamu sedih. Bisa jadi dari perlakuan seseorang, tindakan seseorang, bisa jadi tentang pengkhianatan ya, mungkin ada orang yang nipu kamu, membohongi kamu, hanya baik di depan ya. Ini berlaku bukan hanya tentang hubungan asmara ya, bisa juga berlaku tentang pertemanan. Mungkin ada pertemanan yang toksik, mungkin ada orang-orang yang hanya kayak ya hanya baik di depan gitu, mereka hanya datang di saat membutuhkan aja ya, tapi setelah itu mereka pergi, sehingga meninggalkan kamu di sini dalam kesendirian dan kesepian. Ya, dan kalau ini berkaitan dengan hubungan asmara, saya melihat ada sesuatu yang tidak seimbang, tidak stabil, mungkin berkaitan dengan usaha dan pengorbanan. Mungkin selama ini kamu selalu berusaha, selalu berkorban,
selalu ya mempertahankan gitu bagaimana hubungan ini bisa harmonis. Tapi ternyata orang yang kamu fokuskan, orang yang kamu sayang ini kayak nggak peduli gitu tentang apa yang terjadi. Seakan-akan dia hanya mementingkan dirinya sendiri aja. Ya, dia menyepelekan kamu, dia tidak menghargai kamu lagi sebagai pasangan. Ya tentunya ini membuat kamu sedih ya, membuat kamu sangat-sangat kecewa. Apalagi kalau dia sampai menghadirkan pihak ketiga. Padahal selama ini kamu udah sayang banget sama dia, ya sudah memberikan segalanya. Waktu, perhatian, kepedulian, kesempatan. Ya. Semuanya udah kamu berikan. Tapi kenapa dia membalas ya dengan sesuatu yang buruk seperti ini? Ya bisa jadi apapun, mungkin tentang perselingkuhan, mungkin tentang kebohongan, mungkin tentang konflik ya, ego yang tinggi, tidak mau disalahkan. Mungkin ada yang ghosting juga, meninggalkan kamu dengan tidak ada komunikasi. Oke, kita lihat lagi di sini untuk energi kamu, Sagittarius. Ada kartu Judgment. Kemudian ada The Empress. Sebenarnya nggak mudah ya bagi kamu untuk nyaman sama seseorang, kecuali seseorang itu sudah memenuhi standar yang kamu miliki ya di dalam diri. Tentunya kamu akan jadi seseorang yang mampu gitu untuk menilai segala sesuatu dengan baik, ya melalui pengamatan terdalam kamu. Makanya dengan hadirnya kartu Judgment ini ya kamu berharap bisa menjadi lebih baik ya untuk kedepannya dalam segala aspek di dalam kehidupan kamu. Dan tentunya siapapun yang kamu tunggu ya di sini, siapapun yang kamu nantikan, seseorang ini akan datang. Ya, entah ini orang yang lama ataupun orang yang baru. Saya melihat memang ada energi dari orang yang baru ya, kesempatan untuk bisa bertemu dengan seseorang yang baru, tapi ini balik lagi kepada kamu. Siapa yang kamu pilih, karena kamu punya pilihan di sini. Ya, terus dengarkan intuisi kamu, bimbingan jiwa kamu. Ya, dengan begitu saya melihat akan semakin mudah ya untuk kamu menjalani kehidupan ini untuk kedepannya. Jangan biarkan energi-energi negatif dari masa lalu ya membuat kamu menjadi seseorang yang memiliki trauma yang mendalam yang tak tersembuhkan. Makanya dengan hadirnya kartu The Empress ini ya mengajak kamu ya untuk bisa lebih terhubung gitu dengan intuisi, untuk bisa menjadi seseorang yang kreatif lagi, seseorang yang ceria lagi, seseorang yang hangat dan peduli lagi, ya, memancarkan energi cinta seperti yang sebelum-sebelumnya kamu lakukan. Oke, sekarang kita akan lihat energi dari seseorang yang kamu fokuskan. Ini bisa jadi siapapun ya, bisa jadi teman, pacar, mantan, gebetan, ya. Seseorang yang kamu kagumi, siapapun. Oke. Ada kartu Four of Pentacles dan ada kartu Death. Saya melihat ada energi dari seseorang yang kayaknya nggak mampu move on ya dari kamu, Sagittarius, terlepas dari apapun status kalian pada saat ini. Mungkin ada yang putus, mungkin ada yang masih gantung ya, tapi yang jelas di sini dia kayak nggak bisa move on dari kamu karena dia masih terus mengingat tentang kebersamaan kalian dulu. Karena dia merasa di saat dia bersama dengan kamu ya, segala sesuatunya itu seru, menyenangkan, segala sesuatunya hidup. Ya, kenangan-kenangan, memori-memori indah yang telah kalian ciptakan bersama itu begitu berharga ya di hatinya. Dia masih mengingat semuanya. Ya, kebaikan kamu, senyumnya kamu, keceriaan kamu, Sagittarius, sangat membekas di hatinya. Jadi wajar aja kalau dia itu kayak nggak bisa move on ya, masih sayang sama kamu, masih cinta. Ya meskipun memang dia kayak diam-diam ya pada saat ini. Mungkin dia malu, mungkin dia gengsi untuk mengungkapkannya setelah apa yang dia perbuat ya sama kamu. Makanya di sini dia kalau ada kesempatan, dia sangat berharap sekali bisa minta maaf secara langsung ya. Minta maaf dengan segala kerendahan hati. Dia tahu kamu orang yang baik, dia tahu bahwa kamu akan memaafkan dia. Makanya dia kayak ingin berjanji gitu, bertekad bahwa dia akan menjadi seseorang yang terbaik untuk kamu dan dia akan menunjukkan usaha dan pengorbanannya lagi seperti di awal-awal hubungan kalian dulu.
Dia tidak ingin terpisah ya dari kamu untuk selamanya. Makanya dengan hadirnya kartu Death di sini artinya harus ada yang diakhiri. Siklus-siklus negatif harus diakhiri sebelum melanjutkan ke awal yang baru, memulai lembaran yang baru. Ya. Dia punya rencana dan itu bukan tanpa alasan. Karena hatinya selalu memandunya untuk bisa bersama dengan kamu. Bahkan dia sering memimpikan kamu, ya. Dalam aktivitasnya pun dia kayak ya membayangkan kamu. Mengingat kembali senyuman kamu, ya, seperti apa. Dia ingin memeluk kamu dengan begitu erat. Ya. Dia berharap kalian berdua bisa saling memaafkan dan juga saling belajar dari masa lalu. Agar nantinya kalian tidak mudah gitu untuk berpisah lagi, ya. Kalian bisa menciptakan pondasi yang kuat. Dia ingin sekali mengajukan ya keinginan tersebut kepada kamu dan mengatakannya secara langsung dari hati ke hati tanpa perlu melibatkan emosi yang berlebihan. Oke, kita lihat lagi di sini untuk energi dari seseorang yang kamu fokuskan. Ada kartu The Lovers, ada kartu Five of Cups, bottom of deck ada King of Pentacles. Wow. Saya merasakan ada energi soulmate, twin flame ya di sini. Energi yang memang sudah ditakdirkan, yang mengikat kalian berdua dalam ikatan batin, ya, ikatan jodoh. Karena dengan hadirnya kartu The Lovers ini nggak main-main ya. Seseorang benar-benar merasakan ikatan batin yang dalam sama kamu. Dia melihat kamu selalu bisa menerima dia apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dan dia sangat bersyukur, dia sangat senang akan hal itu. Ya, dia merasa kamu ini seseorang yang unik, seseorang yang berbeda, ya, seseorang yang lucu, seseorang yang mampu memberikan kehangatan dan juga kenyamanan di dalam dirinya. Dia memandang kamu itu sebagai seseorang yang ekspresif, seseorang yang berani gitu untuk menjadi diri sendiri. Makanya dia kayak sangat kagum ya, sangat-sangat senang dia bisa mengenal kamu dan berharap kalian bisa ya berhubungan kembali, harmonis lagi, ya, menciptakan masa depan bersama. Saya melihat masih ada potensi hubungan ini untuk bisa lanjut ya. Namun tentunya balik lagi kepada kamu, apakah kamu masih mau atau tidak. Apakah kamu akan memilih orang yang lama ataupun orang yang baru, disesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Tapi yang jelas di sini dengan hadirnya kartu Five of Cups, ada energi kehilangan yang begitu besar. Ya, seseorang merindukan kamu, seseorang merasa kehilangan dan penuh dengan penyesalan atas apa yang telah dia perbuat selama ini kepada kamu yang telah melukai dan juga menyakiti hati kamu, Sagittarius. Mungkin tentang konflik, mungkin ada sesuatu yang menggantung, mungkin ada yang ghosting, ada yang saling ego. Ya, tapi apapun itu tidak melunturkan cinta dan kasih sayang yang dia miliki kepada kamu, Sagittarius. Oke, sekarang kita akan lihat untuk energi zodiak. Saya melihat di sini yang kencang ada energi Scorpio, ada Taurus, ada Gemini, ada Libra, ada Aquarius, ada Virgo, Capricorn, dan beberapa dari Sagittarius. Mungkin ada juga yang berhubungan dengan Cancer ya. Namun tentunya bisa dari zodiak apapun. Orang yang kamu fokuskan, orang yang dealing sama kamu. Oke, seperti itu Sagittarius untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.